Sesaat lagi Anda akan menyaksikan untayan hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Jambi 28 TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali dalam sesi tema tentang tanda-tanda umur dan sedekah yang barokah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memfokuskan kepada tanda-tanda berkahnya sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah Al-Munafiqun. Di situ Allah sebutkan dengan kalimat yang begitu jelas bahwa ada sebagian golongan manusia yang dalam keadaan tersebut mereka sudah menghadapi kematian. Bahkan mereka sudah melihat bagaimana kematian itu datang di dalam kehidupannya. Akan tetapi disayangkan, mereka mengatakan kepada Allah, Rabbi, laula akhartani, seandainya engkau bisa ajalin qarib, menunda kematian kami sebentar saja, fa asaddaqu, maka niscaya kami akan melakukan sedekah. Kami akan memperbanyak sedekah. Lalu apa makna sedekah itu? Lalu apa tanda-tanda keberkahan dari sedekah itu? Yang pertama, kita pahami bahwa sedekah itu bukan hanya beresensi pada harta atau uang atau kekayaan yang kita berikan kepada orang lain. Akan tetapi sedekah itu bermakna semua kebaikan yang dapat memberi manfaat untuk orang lain, itulah dikategorikan sedekah. Bisa jadi orang yang tidak mampu bersedekah dengan hartanya, dia mampu bersedekah dengan senyuman manis ketika berjumpa dengan saudaranya. Atau dia bisa juga bersedekah dalam bentuk zikir-zikir kepada Allah. Atau dia juga bisa berzikir dalam bentuk doa-doa yang dia panjatkan kepada saudara-saudaranya yang dalam keadaan kesulitan. Maka makna sedekah bukan hanya beresensi pada harta, akan tetapi lebih melihat dari berbagai macam manfaat yang didapat oleh orang lain dalam kehidupan ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ada banyak orang akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa tunda kematian kami sebentar saja, dengan waktu yang sedikit saja, niscaya fa asaddaqu, maka niscaya kami akan melakukan sedekah yang begitu banyak. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sedekah itu barokah, bermanfaat untuk orang lain? Yang pertama, sedekah itu dengan niat yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi lain, tidak ada keinginan lain kecuali hanya mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bersedekah tetapi dia banyak mengatur dengan sedekahnya, ingin dinamakan dengan namanya atau ingin dibentuk dengan bentuk yang dia inginkan. Padahal sedekah adalah kerelaan kita mengeluarkan sesuatu yang dapat bermanfaat untuk orang lain tanpa kita menuntut hak pribadi kita atau menuntut aturan-aturan yang tidak sebenarnya ada dalam syariat Islam. Lalu yang kedua, tanda sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semakin cepatnya hati kita melupakan kebaikan-kebaikan dalam bentuk sedekah yang kita lakukan, bukan mengingat-ingatnya, mengulang-ulangnya atau mengungkit-ungkitnya kepada orang yang kita sedekahkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ikhlas, tetapi dalam surah kenyataannya tidak disebutkan makna Al-Ikhlas di dalam surah tersebut. Artinya ikhlas, semakin banyak kita memberi manfaat untuk orang lain, akan tetapi orang lain yang diberi manfaat belum tentu mengetahui siapa yang memberi manfaat. Sebagaimana pohon yang kita lihat
bahwa akarnya di dalam tanah dan kemanfaatannya ada di muka buminya Allah, seperti daunnya, buahnya, akan tetapi yang memberi manfaat itu sebenarnya adalah akar yang menyerap nutrisi dari air-air yang Allah hujankan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tergambar bahwa tanda-tanda sedekah itu barokah, sedekah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dimotivasi dengan ketakwaan, tetapi menghilangkan unsur-unsur keinginan pribadi atau sangkut paut dalam pribadi, supaya kita menemukan jalan yang dijalankan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ketika mereka bersedekah. Tidak ada motivasi lain kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tanda rezeki itu barokah, rezeki itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatannya bukan hanya didapat di dunia, akan tetapi mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah dalam bentuk syafaat-syafaat yang sudah Allah siapkan bagi setiap orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sedekah kita yang dalam jumlah kecil tetapi rutin dalam mengerjakannya itu lebih Allah terima daripada sedekah yang banyak akan tetapi tidak dilandaskan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang kita ambil, baik dalam tanda barokah sedekah, tanda dari berkahnya umur, kita gabungkan menjadi satu, bahwa keberkahan itu dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kepentingan-kepentingan pribadi. Mereka melakukan keikhlasan tulus karena mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah dari Jambi 28 TV dapat mengambil hikmah-hikmah yang baik dalam setiap tausiah di sebelum melakukan yang namanya buka puasa di rumah masing-masing. Dan kita mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang ustadz-ustadz sampaikan dalam kajian Mutiara Hikmah di Jambi 28 TV. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk harta, kekayaan, pangkat, jabatan, dan anak keturunan kita dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan.